hari Kamis kita ibadah ya adik-adik. Coba kakak buka kalendernya, coba adik-adik, tanggal 21 Mei 2020 itu ada apa sih tanggal 21 ini? Coba kita buka kalendernya. Ada? Ya, kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kemarin beberapa minggu lalu kita udah memperingati kematian Tuhan Yesus, terus kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan dan diberikan sukacita Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau memulai kebaktian kita. Kita mau bernyanyi nih adik-adik. Tapi harus semangat ya adik-adik, meskipun di rumah aja. Kita mau bernyanyi, oh sukacitaku. Pada bisa kan? Yuk kita mulai, 1, 2, 3. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita berdoa. Kami datang dan bersekutu denganmu ya Tuhan, karena kami suka mendengar firman kehidupan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkata bahwa Engkau beserta kami untuk selama-lamanya. Dengarlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama dengan maksudnya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kakak mau nanya nih, dari minggu kemarin sampai hari Kamis ini, adik-adik berbuat dosa? Apa sih dosa-dosa yang kalian pernah buat? Misalkan membuat mama atau papa bersedih, atau berantem sama kakak, abang, atau adiknya. Nah, daripada itu kita meminta ampun nih adik-adik sama Tuhan Yesus. Sebelum kita minta ampun, kita mau bernyanyi dulu. Kita mau bernyanyi, terpujilah Allah.
hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk minta pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kuatkan kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami, supaya kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak semua, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau baca epistel. Kita buka kitab Ibrani. Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah semua dapat? Sudah membuka kitabnya? Baik, mari kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai di situ pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Tadi kita udah minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kita juga udah mendengarkan epistel. Nah, kakak mau nanya nih, Tuhan Yesus itu baik ya adik-adik? Kenapa coba? Karena Tuhan Yesus baik itu, dia meskipun kita berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus masih mau mengampuni kita. Tuhan Yesus itu selalu ada di hati kita meskipun kita sendirian, waktu kita sedih atau bahagia, Tuhan Yesus ada selalu ada di hati kita. Nah, kita mau mengakui iman rasuli kita mau bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik pada bisa kan? Ayo, 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli kita. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan renungan singkat nih dari Yang Masih Tua. Nah sebelum itu, adik-adik harus duduk yang manis, dengar yang baik-baik ya adik-adik. Terus kita buka Alkitabnya, kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat dari Yang Masih Tua, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan renungan singkat dari Yang Masih Tua. Sebelum itu kita akan bernyanyi dulu ya adik-adik. Lagunya Dia Lahir Untuk Kami. Yuk, 1, 2, 3. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja
Juru selamat dunia. Dialah untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat syafaat, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Anak-anak, sekolah minggu, kita sebentar akan mendengarkan renungan singkat. Mari kita siapkan kita lagi, kita buka ya. Nats renungan kita dari 2 Raja 2 ayat 6 sampai 14. 2 Raja 2 ayat 6 sampai 14. Kalau sudah dibuka kitabnya, kita mau berdoa dulu ya. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya Roh Kudus menuntut kita supaya mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesuslah yang membuka pikiran kami dan hati kami supaya kami boleh mengerti dan menerima firman. Pimpinlah kami dari awal sampai akhir. Kami membaca dan mendengarkan renungan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, saya akan bacakan nats kita dari 2 Raja 2 ayat 6 sampai 14. Anak-anak semua mengikutinya ya. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah nats untuk menjadi renungan kita pada
hari raya, hari besar, di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, nas kita ini bercerita tentang Nabi Elia dengan pembantunya, pelayannya Nabi Elisa. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah dengar ya, sudah pernah baca tentang Nabi Elia. Nah, ini Nabi yang diutus Allah, dia bekerja melayani Tuhan di kerajaan Israel. Nah, tugasnya itu waktu itu sangat berat, ya, karena dia ditugaskan untuk mengingatkan orang Israel supaya menyembah hanya kepada Allah dan taat hanya kepada Allah saja, bukan Allah atau berhala yang lain. Ya, nah, walaupun banyak yang melawan, banyak yang menekan, tapi dia dengan bekerja keras, dia tekun menjalankan tugasnya. Dan satu lagi, dia juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan banyak mukjizat. Ya. Nah, dia dalam tugasnya itu disertai dengan seorang pembantu dan sekaligus juga muridnya, ya, yang bernama Elisa. Ya, ini juga Elisa ini, ya, rekan sekerjanya kita bilang yang setia juga rajin membantu Elia. Nah, pada suatu saat, ya, Tuhan berkata, ya, pada Elia, tugasmu sudah selesai dan hidupmu, ya, hanya sampai di sini. Engkau akan kubawa untuk jumpa dengan aku di sorga, ya, pada waktu dan cara yang kutentukan nanti. Nah, Tuhan sudah menentukan bahwa Elia sudah waktunya untuk kembali kepada Tuhan dan tugasnya sudah selesai. Nah, jadi Tuhan sudah memberitahu itu terlebih dahulu kepada Elia. Nah, selanjutnya kita tadi sudah baca, di saat terakhirlah ini terjadi cerita tadi yang saya bacakan sebelum Elia berpisah dari Elisa. Ya, saat terakhir sebelum berpisah. Nah, Elisa ini bersikeras, dia tidak mau meninggalkan Elia, dia terus mau mendampingi. Ya, dia mau terus mendampingi Elia. Tadi waktu dari Gilgal, ya, kalau kita baca sebelumnya, Elia bilang, saya mau ke Betel, kau tinggal di sini aja ya, di Gilgal. Enggak, saya pengen ikut terus. Nah, dari Betel, Elia mengatakan, Tuhan menyuruh saya pergi ke Yeriko. Jadi kamu tinggal di sini saja ya Elisa. Nah, Elisa bilang, tidak, saya akan terus mendampingi engkau. Entah kau hidup atau kau mati, pokoknya aku ada di sampingmu. Nah, masuk bagian ini yang tadi kita baca, Elia mengatakan, aku akan menyeberang sungai Yordan karena Tuhan akan mengutus aku ke situ. Jadi kau tinggal aja di sini ya. Kembali lagi, ya, Elisa bersikeras, tidak, yang untuk aku harus ada terus di sampingmu, katanya. Ya, jadi mungkin dia memanfaatkan ya waktu yang terakhir ini, ya, dia mau berpisah dari Elia dan dia ingin tahu, ya, bagaimana Elia ini dipanggil oleh Tuhan. Nah, akhirnya mereka sudah berada di pinggir sungai Yordan, ya, dan Elia membuka jubahnya, menggulungnya, kemudian memukul air sungai Yordan itu sehingga terbelah dua, sehingga ada bagian yang kering. Nah, dari bagian kering itulah mereka menyeberang ke bagian tepi lain dari sungai Yordan itu. Ya, jadi dengan jubahnya, ya, Elia membelah air sungai Yordan. Nah, tapi sebelum itu, ya, Elia melihat kesetiaan Elisa ini, dan karena dia terus bersikeras, ya, ingin melayani, ya, ingin belajar, akhirnya Elia mengatakan begini, Elisa, sebentar lagi aku akan terangkat ke surga, kamu meminta apa? Nah, di saat itu Elisa mengajukan permintaannya, kalau bisa saya ingin kekuatan yang dari Bapak itu,
boleh diwariskan ke saya supaya nanti saya juga punya kekuatan, ya saya mampu melayani seperti Bapak melayani, katanya gitu. Wah, ini berat sekali permintaanmu, kata Elia. Nah, tapi begini, ya nanti kalau kau bisa melihat aku naik terangkat ke sorga, nah berarti permintaanmu akan dipenuhi. Ya, karena semua itu kekuatan untuk melayani selama ini dan juga untuk membelah air sungai Yordan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau engkau nanti bisa melihat aku terangkat ke sorga, berarti Tuhan mengizinkan, memenuhi, mengabulkan permintaan. Nah, kira-kira begitu kata Elia, ya. Nah, sesudah mereka menyeberang tadi, ya di bagian tepi sungai Yordan yang ada di seberang. Nah, di saat mereka sedang berjalan dan berkata-kata, di saat itulah tiba-tiba Tuhan datang. Ya, Tuhan menyatakan dirinya, memperlihatkan kekuatannya, kuasanya dengan cara gimana? Tuhan mendatangkan kuda yang berapi juga dengan kereta yang berapi, ya, memisahkan antara mereka berdua, ya, antara Elia dan Elisa. Dan kemudian pada saat itu juga datang angin badai, ya. Nah, angin badai itulah yang mengangkat Elia naik ke surga. Tentu ini satu pengalaman yang luar biasa yang dilihat oleh Elisa saat itu. Karena apa? Karena Elia terangkat ke surga, Elia pergi ke surga menghadap Bapa tanpa melalui kematian. Ya, ini suatu pemandangan yang luar biasa. Ya. Nah, tentu saat seperti itu ketika melihat hal yang luar biasa, mujizat, ya, di saat yang bersamaan juga Elisa juga merasa apa? Itu sedih karena akhirnya mereka harus berpisah. Ya, berpisah sehingga dia mengoyakkan jubahnya, belahnya menjadi dua, ya, tanda kesedihan dan tanda berkabung. Nah, tetapi ada juga satu hal yang luar biasa, bahwa jubah dari Elia itu terjatuh, ya, ketika dia terangkat ke surga, jubahnya tidak dibawa, dijatuh, ya, dan jubah itulah yang diambil oleh Elisa, ya, diambil, ya, dalam keadaan sedih, ya. Nah, tapi campur aduk, ya, dia bisa menyaksikan pemandangan yang luar biasa dan dia bisa juga meyakini bahwa permintaannya dikabulkan, ya, kekuatan, kuasa rohani, ya, dia yakin sudah diberikan, ya, karena dia bisa menyaksikan terangkatnya Elia ke surga. Nah, campur aduk, ya, akhirnya sesudah Elia hilang dari pemandangannya, ya, dia termasuk untuk kembali pulang dan dia ambil jubah Elia itu dan kemudian dengan yakin dia menggunakan jubah itu untuk membelah air sungai Yordan. Dia melihat dan meyakini bahwa Tuhan juga sudah beserta dengan dia, kuasanya sudah diberikan untuk melayani, untuk menggantikan Elia, dan dia pukul jubah itu ke air dan ternyata terbelah dua juga, ya. Akhirnya Elia pulang menyeberang melalui sungai Yordan yang sudah terbelah dua. Nah, ini satu cerita di Perjanjian Lama, ya, yang luar biasa yang dialami oleh Elia dan Elisa. Nah, tentu Tuhan merencanakan dan mempersiapkan ini untuk kita supaya kita juga apa? Anak-anak, supaya kita umat yang percaya juga bisa menerima dan mengerti dan menyaksikan dengan iman peristiwa yang lebih luar biasa lagi. Itu apa? Ya, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, itu juga satu hal yang luar biasa. Ya. Nah, karena itu juga, karena hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita juga jadi mengingat yang terjadi dengan Tuhan Yesus, ya, pada 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus setelah 40 hari bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus naik ke surga, ya, di bukit mana itu? Ya, Bukit Zaitun. Nah, dia berpisah dari murid-muridnya, ya, murid-muridnya juga menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke tempat asalnya, ya, tempat kediamannya, ya, tempat kediaman Bapanya di surga, ya.
Nah, di sanalah Allah bertahta dalam kerajaannya dengan kekuasaan dan kemuliaannya yang luar biasa. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, nah Allah memberikan tempat terhormat buat Tuhan Yesus. Dia juga diberi tahta dan kekuasaan sebagai raja yang memerintah langit dan bumi. Nah, Tuhan Yesus menjadi raja atas dunia ini. Ya, artinya semuanya tunduk kepada Dia dan Dia yang pegang kendali. Nah, apa yang direncanakan untuk dunia ini, termasuk kita, pasti nanti akan terjadi. Nah, selain itu Tuhan Yesus juga adalah Raja Gereja. Ya, nah Dia memerintah dengan firman, dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus untuk menemani dan menolong kita. Nah, Roh Kudus inilah yang mendirikan gereja untuk menjadi saksi Kristus di bumi ini. Nah, jadi tadi kalau kita lihat, Elia juga mempersiapkan Elisa untuk meneruskan pekerjaan atau pelayanannya sesudah Elia naik terangkat ke surga. Dan Tuhan juga memberikan kemampuan, kuasa rohani untuk menjalani tugas dan pelayanannya. Nah, seperti itu juga Tuhan Yesus ketika naik ke surga, Dia juga telah memberikan firman dan Roh Kudusnya supaya kita juga menjalankan tugas kita sebagai apa? Sebagai saksi Kristus. Karena apa? Karena Roh Kudus menciptakan gereja dan kita adalah anggota gereja. Jadi menjadi tugas tanggung jawab kita juga untuk menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus itulah Raja dan Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, seperti tadi ya, lagu kita juga mengatakan gitu ya. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, tapi juga Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah berikan tugas kepada kami, dituntun oleh firman dan diberi penolong melalui Roh Kudus untuk kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi saksi bagi Tuhan di dunia ini, di tempat di mana kami Tuhan sudah tempatkan. Ya Tuhan, terima kasih, suatu kesempatan yang luar biasa, karena dengan iman kami boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan sekarang tetap menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang memerintah di bumi ini dan mengendalikan semua yang terjadi di dunia ini. Sampai nanti Tuhan Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan renungan singkat dari Amos Tua. Kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, untuk mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa masukkan uang persembahannya ke dalam amplop, terus berikan nama dan bisa dikirimkan ke gereja. Ataupun kalau nggak bisa transfer. Nah, transfernya lewat mana sih? Ada di sebelah kanan kakak ya. Oke, nah kita mau mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi Ingat Akan Nama Yesus.
bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Sekaligus nanti kita lakukan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita hari ini udah selesai adik-adik. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita satu dulu ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangannya. Kita mulai. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang diberikan abang atau kakak sekolah minggunya ya. Dan jangan lupa juga dikumpulin. Udah sekian dari kakak, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.